Dengan niat menghemat energi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di perguruan tinggi pekan ini. Sejumlah kampus sedang menyiapkan pelaksanaan PJJ agar mutu pembelajaran tetap terjaga. Salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek terkait penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Surat edaran diterima sejak 2 April lalu. Imbauan ini disebar ke kampus-kampus. Mulai pekan ini, pemerintah meminta mahasiswa semester 5 ke atas bisa belajar online. Menyikapi edaran penerapan PJJ, pihak kampus sedang menyiapkan metode pembelajaran daring yang selaras dengan keinginan pemerintah dan tentunya tetap menjaga mutu pembelajaran. Kita bisa katakan 50% lebih kita sudah menyiapkan mekanisme pembelajaran e-learning ini. Ya. Baik dulu ketika masa COVID-19 dan juga kita lanjutkan kepada masa-masa berikutnya. Jadi kita hampir 50% sudah memang memiliki kesiapan untuk melakukan e-learning. Nah, tinggal kita menambahkan saja. Menambahkan beberapa sarana, prasarana, server, jaringan, dan juga mungkin modul-modul lainnya agar juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang sebagaimana diarahkan oleh Pak Menteri. Lalu bagaimana mahasiswa menanggapi anjuran kuliah daring ini? Kalau menurut saya sih nggak setuju ya, karena di fakultas saya itu kan ada yang namanya ilmu struktur ya. Nah, ilmu struktur ini kalau bisa dibilang fleksibel sih sebenarnya kalau kuliah buat online gitu. Tapi kalau struktur itu kan tidak memungkinkan ya kalau misalkan online, nanyanya tuh kayak kurang enak gitu. Jadi menurut saya nggak enak sih kalau misalkan kita diadain online untuk mahasiswa seperti kita gitu. Dari teknik sendiri ya, untuk kayak praktikum sih nggak setuju sih kalau masalah praktik, karena kan di praktikum itu kan benar-benar praktek di lapangan, nggak cuma teori aja gitu, kita ada prakteknya. Tapi mungkin kalau untuk teori-teori yang lain, yang perihal teori yang lain ke teknik sipilan, yang nggak praktikum itu setuju aja. Menurut pengamat pendidikan, Inalim, kebijakan pemerintah menerapkan kuliah daring harus diterapkan dengan benar, agar tidak terkesan menjadi libur panjang bagi dosen dan mahasiswa. Tapi pada prinsipnya, kalau mata kuliah yang masih sifatnya teori, knowledge, fondasi, dasar, itu bisa dilakukan secara online memang ya, zaman sekarang. Nah, tapi yang melibatkan diskusi, laboratorium, praktik, tentunya memang masih tetap harus ke kampus. Masalah WFH bagi para dosen, kenapa diseragamkan itu 1 hari dan di hari Jumat, di hari yang sama gitu. Nah, karena ini menimbulkan potensi kontraproduktif. Kalau ini menjadi long weekend, jadi itu kan bisa saja ada yang jalan-jalan keluar kota ya Kak Aditya ya, malah menghabiskan bensin lebih jauh gitu dari Jakarta ke Jawa Tengah kali ya, instead of ke kampus yang lebih dekat. Senin lalu, setelah rapat terbatas bersama Presiden, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk perguruan tinggi. Brian menyerahkan kepada perguruan tinggi bagaimana mekanisme yang tepat terkait metode pembelajarannya. Tim MTech Media melaporkan.